Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema Esau mengampuni Yakub yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Dan yang akan menyampaikan bahan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra. Namun sebelum kita melakukan persiapan bersama, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersama-sama mau mempersiapkan bahan ajar kami sebelum kami menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dengan baik mempersiapkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak semua. Kita akan bersama membahas firman Tuhan, dan saat ini saya akan mengajak kakak-kakak semua untuk membuka Kejadian pasal yang 33, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat 20. Kita akan bersama-sama menyimak pembacaan ini. Saya akan membacakan buat kita semua. Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 20. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Dia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lalu Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu sujud. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuklah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku, maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Tetapi itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padang Aram, sampailah Yakub dengan selamat di Sikem, di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Demikianlah dibelinya dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ, dan dinamailah itu
Allah Israel adalah Allah. Kakak-kakak, inilah pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama akan menggali firman Tuhan ayat per ayat dari bacaan kita ini. Kakak-kakak, seperti yang kita ketahui, kisah tentang Esau dan Yakub ini diwarnai dengan relasi yang sangat-sangat buruk, karena kalau kita melihat situasi yang dialami oleh keduanya ini berujung pada marahnya Esau dengan luar biasa. Beberapa minggu lalu kita bersama-sama membaca firman Tuhan, dan hari ini kita kembali meneruskan kisahnya di Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 20 ya. Kakak-kakak, kalau kita melihat, ingat dengan Kejadian 27 ayat 41, beberapa minggu lalu kita membahas bacaan ini, disebutkan di sana begitu dendamnya Esau. Esau menaruh dendam karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Jadi kisah tentang perebutan hak kesulungan yang dilakukan oleh Yakub itu begitu melukai Esau, dan bahkan Esau mau membunuh Yakub. Dan ini sesuatu relasi yang sangat buruk. Nah, kisah ini menyebabkan akhirnya Yakub harus lari ya ke rumah Laban, dan ini perjalanan yang cukup jauh. Terpisahlah mereka sejak itu, Esau dan Yakub. Nah, kisah kita ini berselang beberapa waktu karena Yakub bekerja di rumah Laban untuk mendapatkan Rahel sekian tahun, sampai dengan akhirnya kisah ini ya, di mana kisah perjumpaan Esau dan Yakub terjadi. Jadi udah bertahun-tahun. Tapi bertahun-tahun itu tidak membuat ketenangan bagi Yakub ya, karena relasinya dengan kakaknya ini. Maka ketika ia merasakan tidak nyaman ini, ia berinisiatif untuk memulihkan relasi itu. Ini sesuatu yang sangat baik. Jadi ada kerinduan untuk memulihkan relasi yang dilakukan oleh Yakub. Dan kalau kita melihat ketakutan Yakub ketika dia mau meminta maaf kepada Esau itu begitu besar. Dalam Kejadian 32 disebutkan bagaimana Yakub coba mengambil hati dari Esau dengan mengirimkan persembahan yang begitu banyak ya. Persembahan yang disebutkan di Kejadian 32 ya ayat 14 dengan 15 itu banyak banget kakak-kakak ya. Jadi ini sebuah upaya untuk Yakub mendapatkan hati Esau. Ini menggambarkan bahwa Yakub pada saat itu masih sangat merasa bersalah sekali dan rindu, tapi ya pemulihan relasi antara ia dan Esau itu terjadi. Jadi ini terlihat sekali Yakub begitu luar biasa menyesal dan dia mau pemulihan relasi ini terjadi. Dan bukan hanya dia memberikan persembahan, tapi juga dia sangat bergumul berat ya, sehingga dia mau punya waktu khusus dengan Tuhan ya. Maka dalam Kejadian 32 ayat 23-24 disebutkan setelah dia menyeberangkan keluarganya dan harta miliknya, lalu dia bergumul berat. Dan minggu lalu kita bersama-sama juga menyampaikan firman Tuhan tentang ini, tentang bagaimana Yakub bergulat dengan Allah, dan itu kegelisahan yang besar sekali. Dia takut berjumpa dengan Esau yang akan membunuhnya. Mungkin bayangan Yakub, waduh bisa saja pertumpahan darah terjadi dan dia gugur pada saat itu. Jadi begitu luar biasa bergumulnya Yakub sehingga dia memohon sekali kepada Allah. Ini menggambarkan betapa Yakub merasa sangat bersalah dan rindu, tapi dia adanya pemulihan relasi antara dirinya dengan kakaknya ini. Kisah kita lalu diawali dengan ayat yang 1 dalam Kejadian 33. Di ayat pertama disebutkan, ketika Yakub melayangkan pandangannya, dilihatnya Esau datang. Wah, ternyata Esau mau datang nih ya. Maka, kata maka ini menunjukkan bahwa Yakub siap. Yakub siap untuk berhadapan dengan Esau dan dia mengatur segala sesuatu. Dia atur keluarganya, anak-anak diserahkan kepada Lea dan juga Rahel. Dan bukan hanya itu, dia mengatur segala sesuatu. Ia menempatkan budak-budak perempuan beserta anak-anaknya di muka, lalu Lea dan anak-anaknya, lalu Rahel dan anak-anaknya. Ini menandakan bahwa ada sebuah strategi yang dilakukan oleh Yakub. Kalau nanti terjadi sikap Esau yang dia takutkan, maka dia bisa menyelamatkan keluarga-keluarganya ini. Sekilas kita tahu juga ya, kira-kira siapa yang paling dikasih Yakub dalam strategi ini ya. Tergambar sekali. Nah, kakak-kakak, dalam bacaan kita bukan hanya mengatur untuk melindungi keluarganya, tetapi Yakub benar-benar siap. Di ayat 3 disebutkan, ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Jadi Yakub bukan hanya sembunyi-sembunyi di balik keluarganya, di balik persembahan yang ada, tapi dia benar-benar maju ke depan.
Jadi Yakub benar-benar mau memulihkan relasi dengan Esau ini. Dan bukan hanya itu, dia juga menunjukkan kerendahan hati di hadapan kakaknya. Dia mau meminta maaf sungguh-sungguh dengan merendahkan hati. Dan bukan hanya dia ternyata, tapi juga seluruh keluarganya. Kita melihat ya, setelah Esau menanyakan siapa mereka, lalu keluarga juga menunjukkan. Baik budak-budak, baik Lea dan anak-anaknya juga, Rahel dan anak-anaknya juga melakukan hal serupa, merendahkan diri untuk memohon kasih dari Esau ini. Inilah yang menurut saya menjadi sikap yang baik dari Yakub dan keluarganya. Ia sungguh-sungguh mengupayakan untuk memulihkan relasi. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah Esau. Esau ternyata begitu luar biasa merindukan juga pemulihan relasi dengan adiknya ini. Esau berlari menunjukkan antusiasme yang besar berjumpa dengan Yakub. Yakub yang telah menyakitinya itu, tapi dia sudah melupakannya sehingga dia mendekapnya, dipeluknya, diciumnya. Jadi benar-benar relasinya itu dipulihkan. Benar-benar ya Esau itu diterima, Yakub menerima ya. Benar-benar situasi yang benar-benar menunjukkan ya ini aku mengampunimu. Esau menerima Yakub dengan luar biasa dan bagi saya hati Esau begitu terbuka untuk mengampuni Yakub. Kakak-kakak yang terkasih, ternyata apa yang diusahakan oleh Yakub dengan memberikan persembahan adalah sesuatu yang bukan menjadi dasar kenapa lalu akhirnya Esau mau mendekap, lalu memeluk dan menciumnya. Bukan. Dalam teks kita disebutkan ketika dia bertanya, Esau bertanya, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu aku tadi? Yakub mengatakan, untuk mendapat kasih Tuanku. Enggak, aku mempunyai banyak adikku. Aku punya banyak dari. Jadi artinya persembahan yang udah banyak itu sebenarnya juga nggak ada artinya sebenarnya. Artinya bahwa Esau tuh memang membuka hati. Hatinya digerakkan dan pertanyaannya adalah siapa yang menggerakkan hati dari Esau itu. Yakub lalu mengatakan begini ya. Tetapi Yakub berkata, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu. Nah ini bagian penting nih kakak-kakak ya. Jadi sebelumnya Yakub memberikan persembahan untuk mendapat kasih ya. Tetapi sekarang sebaliknya nih. Kalau kamu sudah mengasihi aku, terimalah persembahanku ini sebagai tanda syukurku. Tanda bersyukur bukan hanya karena sikap Esau yang menerimanya, tetapi dia menambahkan, melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Jadi Esau sikapnya itu dipandang oleh Yakub adalah sikap yang digerakkan oleh Allah. Gimana tidak, Esau mau membunuhnya, tapi sekarang begitu menerimanya. Dan itu yang Yakub rasakan bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan Esau. Dan persembahanku ini gak ada artinya. Persembahanku ini ternyata sebenarnya Esau udah punya banyak. Jadi Esau digerakkan oleh Tuhan dan ini rasa syukurku, terimalah persembahan kasih ini. Jadi sesuatu berbeda ya. Yang awalnya mau mendapatkan hati, tetapi sekarang adalah sebuah ungkapan syukur dari hati. Inilah kenapa akhirnya dalam kisah kita ditutup dengan lalu Yakub mendirikan mezbah di situ. Apa yang dilakukan Yakub ini menandakan bahwa semua yang dia alami, pemulihan relasi dengan kakaknya Esau adalah karena kasih Allah saja. Kakak-kakak, dari kisah ini saya mendapatkan 3 hal kakak-kakak. Yang pertama, dalam kisah pengampunan Esau kepada Yakub ini ada kerendahan hati untuk memulihkan relasi. Kerendahan hati ada pada Yakub, tapi juga pada Esau. Ya. Yang kedua ada upaya untuk memulihkan relasi. Ada upaya yang dilakukan Yakub dengan memberikan persembahan, dengan datang menuju ke Esau dengan sujud sampai 7 kali. Tapi juga ada upaya dari Esau yang mau datang ke Yakub dan mau memeluk dan menerima. Dan benar-benar menerima utuh itu sampai dicium ya di sekitar kita. Dan yang terpenting adalah upaya pemulihan relasi itu bukan semata karya manusia, tetapi Allah yang turut bekerja. Kakak-kakak, ini menjadi hal yang penting juga bagi kita.
Seberapa banyak dari kita mengupayakan pemulihan relasi dengan sesama rekan-rekan, orang-orang yang mungkin kita sakiti? Seberapa banyak kita mengupayakannya dengan sungguh? Seberapa banyak kita mendoakannya supaya Tuhan menggerakkan hati kita dan hati orang-orang untuk memulihkan relasi? Semoga adik-adik juga bisa bukan hanya mengenal kisah tentang Esau mengampuni Yakub, tapi juga mereka mau mengampuni orang yang bersalah. Adik-adik Batita, Balita, kita perlu sampaikan supaya mereka mengenal kisah ini, tapi juga mereka mulai mau berupaya untuk mengampuni sesama. Terlebih juga adik-adik kelas kecil dan kelas besar, mereka harus mampu untuk memulihkan relasi dengan setiap orang. Demikian pembahasan firman Tuhan dalam tema Esau mengampuni Yakub. Semoga kakak-kakak kita bisa menyampaikan pesan yang baik ini kepada adik-adik. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 20, dan kita mau bersiap menuju yang sudah mempersiapkan usulan metode bagi anak-anak di kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi pada program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Esau mengampuni Yakub. Dan Kak Pendeta Hendra tadi sudah menyampaikan bahan Alkitab untuk anak-anak di kelas Batita dan Balita. Mari silahkan. Salam kakak-kakak, saya akan berbagi ide cerita untuk kelas Balita, Batita. Nah, dalam kesempatan ini saya mau coba merefresh lagi beberapa pesan yang kita perlu sampaikan dalam tema Esau mengampuni Yakub. Jadi kalau kita melihat dalam bacaan firman Tuhan yang kita sudah bahas tadi, di Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 20, kita akan menemukan beberapa hal. Kita mengingat kembali ya, kisah tentang relasi Esau dan Yakub yang rusak karena peristiwa berkat yang teralihkan itu ya. Esau sangat mendendam dan bahkan dia ingin membunuh adiknya. Ini situasinya. Nah, kisah ini yang membuat akhirnya Yakub harus lari ya dari Berseba kepada Haran, itu jauhnya kira-kira Jakarta ke Surabaya, jauh banget. Nah, kisah tentang Esau mengampuni Yakub ini ada dua pesan utama yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik di kelas Batita Balita. Sebenarnya di kelas Batita Balita mereka mengetahui kisah tentang Esau yang mengampuni Yakub saja sudah bagus ya. Mereka tahu ada bagian dari kisah sejarah suci ini, ada episode di mana Esau mengampuni Yakub. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Nah, kalau kita mau mengajak adik-adik untuk juga melakukan sebuah aksi, kita bisa belajar dari Esau maupun juga dari Yakub. Dua hal yang menurut saya penting bisa kita sampaikan kepada adik-adik di kelas Batita Balita itu adalah yang pertama, kemauan untuk meminta maaf. Ini tentu dilakukan oleh Yakub. Dan yang kedua, sukacita memaafkan yang bersalah. Ini yang dilakukan oleh Esau. Jadi bagi anak-anak kecil juga sudah mulai itu ya, perlu diajarkan untuk memaafkan, bersukacita memaafkan maupun juga minta maaf kalau salah. Entah minta maaf kepada kakak atau kepada adik, kepada papa atau mama. Ini sesuatu yang kita bisa sampaikan kepada adik-adik untuk juga mengingatkan mereka tentang kisah ini, Esau mengampuni Yakub. Kakak-kakak, di kisah tentang pemulihan ini, Esau mengampuni Yakub, sebenarnya ada satu peristiwa besar juga yang minggu sebelumnya kita sama-sama juga
lihat atau kita ceritakan, yaitu di saat di mana Yakub mempersiapkan persembahan. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini itu kan ada penggalannya ya. Penggalannya ketika Yakub dan Esau sudah bertemu dan diskusinya mereka itu mengatakan soal buat apa sih hadiah yang banyak yang kamu kirim itu, kata Esau. Yakub mengatakan terimalah persembahanku ini dari tanganku. Jadi ada sebuah persembahan yang diberikan dan persembahannya itu bukan persembahan kecil loh ya. Ini persembahan besar ya kalau kita melihat Kejadian 32 ayat 13 itu. Persembahannya itu semua persembahan binatang-binatang yang bisa menghasilkan lagi ya, 20 kambing betina dan beserta jantannya 20 ya, 200 kambing betina bukan 20 ya. Juga ada 20 kambing jantan, ada yang betina lagi 200 domba betina, lalu 20 domba jantan, jadi ada betina dan jantannya, 30 unta beserta anak-anaknya ya. Lalu juga ada 40 lembu betina, juga ada yang jantannya 10. Nah, ini menandakan sebenarnya persembahan yang Esau itu banyak banget. Nah, kakak-kakak, kita bisa jadikan ini sebagai pintu masuk kepada adik-adik dalam cerita yang kita sampaikan di kelas mereka. Jadi kakak-kakak bisa mengawali dengan hadiah ya. Kakak-kakak bisa bawa satu kotak misalnya ya, itu sudah dibungkus rapi gitu, hadiah. Hadiah apa nih ya? Yang kakak-kakak mau berikan kepada seseorang ya. Kira-kira kalian seneng nggak ya kalau dapat hadiah? Wah, mereka disuruh mengungkapkan perasaannya. Atau biarkan adik-adik bercerita tentang bagaimana rasanya mendapat hadiah. Lalu yang kedua, ceritakan juga, pernah nggak kasih hadiah? Ya, bagaimana rasanya memberi hadiah? Nah, apa sih tujuan memberi hadiah? Begitu ya. Kita bisa bicarakan seputar hadiah. Nah, kita lalu bisa masuk kepada bagian di mana hadiah yang paling besar yang kalian pernah terima itu apa coba? Ya, biarkan adik-adik menjawab. Nah, kita bisa masuk ke teks yang tadi. Ada seseorang yang memberi hadiah begitu banyak. Hadiahnya itu berupa hewan-hewan ternak. Banyak banget. Ada 200 lembu jantan, 200 lembu betina, beserta dengan jantannya 20 ekor. Dan kita ceritakan teks yang tadi kita sebutkan ya di dalam Kejadian 32, 13, dan 14 juga 15. Banyak banget yang diberikan. Wow, kita mungkin juga bisa menyandingkan ya dengan dunianya adik-adik. Misalnya dapat makanan kah, dapat mainan yang begitu besar ya, apalagi ya, dapat hadiah liburan ya, itu sesuatu yang pasti begitu besar. Nah, kita bisa masuk di kisah tentang Yakub memberikan persembahan kepada Esau. Nah, lalu kakak bisa cerita ya tentang Yakub yang memberi persembahan kenapa, lalu bagaimana respon Esau, dan seterusnya. Kakak-kakak juga bisa memakai pintu masuk yang lain. Pintu masuk yang berikutnya ini adalah berpelukan. Ya. Siapa yang pernah mendapatkan pelukan yang begitu baik, ya, begitu hangat, begitu mesra? Coba siapa? Kalau lagi online bisa ya peragakan pelukan kepada papa atau mama atau adik di dekatnya. Kalau sudah onsite, kakak-kakak, walaupun kita bisa mengajak adik-adik berpelukan satu dengan lain, tapi hati-hati ya. Kita sedang menjaga protokol kesehatan, apalagi COVID sedang lagi naik lagi nih ya. Nah, kita bisa mengajak adik-adik membayangkan, aduh, pengalaman dipeluk dengan hangat oleh mama papa atau adik, atau bahkan mungkin adik-adik yang papa mamanya berpisah dan mereka nggak punya kesempatan peluk ini, kakak-kakak bisa memeluk mereka. Ini memberikan ruang mereka mendapatkan juga kehangatan pelukan dari seorang yang mengasihi mereka. Nah, pelukan hangat yang seorang yang mengasihi itu bisa menjadi pintu masuk tentang kisah di mana Esau memeluk Yakub dengan penuh sukacita, penuh kasih. Teks di ayat yang keempat bisa menjadi pintu masuk kita ya. Esau berlari, mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Ini pintu masuknya. Yang ketiga, kakak-kakak juga bisa memakai pintu masuk
dengan pakai alat peraga. Saya mengajak kita bisa memakai alat peraga sederhana ya. Misalnya kakak ambil kertas, kakak bisa gunting ya, kakak ya. Gunting menjadi bentuk hati ya, kakak ini bisa adik-adik diajak ya kalau memang sudah bisa menggunting, dan walaupun hati-hati bisa melatih juga motoriknya halusnya mereka ya untuk bisa menggunting, dan tentunya dengan pendampingan kakak atau juga eh, orang tua di rumah ya. Kita minta adik-adik 2 lembar ya ini ya, 2 lembar. Kemudian dari kertas itu, masuk ke gambar hati itu, kita mau ajak adik-adik untuk menuliskan ya, tuliskan satu nama atau orang atau peristiwa yang nggak mengenakan ya, atau adik-adik sebel sama orang itu ya. Mungkin aja adik-adik sudah punya orang yang sebel ya. Kita ajak adik-adik menuliskannya ya. Kita bisa menuliskan namanya ya. Ya, waduh, ini nama nggak tahu nih siapa nih ya. Kalau ada yang namanya Doni teman saya. Aduh, nih ya. Nih, kalau adik-adik belum bisa nulis, bisa saja disuruh coba. Kalau ada yang menyakiti hati adik-adik, bisa dicoret aja ya, coret aja ya. Atau ada yang siapa lagi? Ada peristiwa, banyak peristiwa, boleh coret lagi. Boleh coret lagi ya, coret-coret. Pokoknya kalau banyak hatinya sebel, wah, boleh yang banyak ya. Nah, ajak adik-adik untuk beraktivitas sederhana ini. Nah, kira-kira kalau sudah jelek begini, bisa nggak ya kita hapus? Waduh, susah ya. Tapi coba deh ya. Kalau ini bisa dihapus nggak ya? Waduh, ternyata bisa kok ya. Sudah putih lagi ya. Bisa kok. Wah, gimana ya? Nah, kakak-kakak bisa masuk dengan ini menjadi pintu masuk bercerita tentang bagaimana ada sesuatu yang menyakitkan tapi bisa terhapus karena maaf. Nah, lalu ceritalah tentang Esau yang memaafkannya. Kakak-kakak, ini kertas yang sebenarnya sudah saya kasih ini ya, isolasi. Saya kasih tambahin isolasi ya di supaya akhirnya spidol marker ini bisa buat nulis ya, dan bisa dihapus dengan baik. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk. Jadi ada 3 ya, kakak-kakak, pintu masuknya kado, bisa pelukan, bisa juga aktivitas sederhana ini. Lalu kita bisa cerita dengan cerita langsung, atau di buku Sulus Sekolah Minggu Mengenal Tuhan Lebih Dekat, Bina Warga juga menyediakan alat peraga ya, buku alat peraga. Nah, buku alat peraga ini kakak-kakak bisa akses kalau mau membelinya, ada di webnya Bina Warga itu ya, www.binawargalc.com. Di sana ada pilihannya, ada buku panduan atau buku alat peraga. Di sana ada buku alat peraga, isinya semua alat peraga yang bisa digunakan untuk tentunya dalam konteks onsite ya. Tapi kalau kakak-kakak membelinya e-book, kakak-kakak bisa juga crop beberapa gambar untuk bisa menjadi PowerPoint ya. Di buku alat peraga ini disediakan untuk kita bisa cerita dengan wayang ya, untuk membantu adik-adik tertarik dengan kisah yang kita sampaikan. Jadi udah disediakan gambar tentang rombongan Esau ya, rombongan Esau nih banyak banget. Rombongan Yakub bersama dengan anak-anak dan istrinya begitu. Juga ada bagaimana Yakub lalu membagi rombongannya itu menjadi beberapa rombongan yang paling dalam ya. Kemudian ada yang depan ya, anak-anak budaknya, kemudian ada rombongannya Lea, ada rombongannya Rahel ya. Itu sudah disiapkan dan kakak-kakak tinggal gunting saja. Di buku alat peraga itu memang disiapkan untuk disobek dan digunting ya. Dan kakak-kakak bisa menggunakannya. Juga ada gambar Esaunya, ada gambar Yakub yang sujud, lalu ada gambar Yakub dan Esau berpelukan, dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Ini kakak-kakak bisa gunting dan bisa kakak-kakak jadikan untuk bercerita dengan wayang misalnya, atau dengan papan flanel ya.
kakak-kakak bercerita. Kakak-kakak yang utama adalah bagaimana kita menyampaikan pesan ini tentang memaafkan. Nah, salah satunya juga saya menyertakan ada satu video di link yang sudah disiapkan di Google Drive di deskripsi video ini. Nah, ada satu video yang menarik yang juga kakak-kakak bisa gunakan untuk bercerita tentang Esau dan Yakub. Kakak-kakak bisa sampaikan tentang itu. Yang terpenting adalah kakak-kakak bisa menegaskan soal kemauan dari Yakub untuk minta maaf dan Esau yang memaafkan. Ya. Nah, untuk aktivitas kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk tadi ya membuat hati ini lalu diisolasi begitu, kemudian ditulisin, kemudian dihapus sebagai pengingat ya, dan mereka bisa diajak juga untuk memakai ini untuk cerita kepada papa dan mama tentang kisah yang baru saja mereka dengar dan lalu menceritakannya dengan alat peraga ini ya. Atau kalau yang nggak bisa dihapus karena mereka sudah menulisnya di kertas ya begitu, kakak-kakak bisa mengajak mereka untuk ambil lagi dan mereka mau mendoakan ya dan mau memaafkan atau meminta maaf pada teman-teman yang mungkin sudah mereka tuliskan namanya di situ ya. Nah, kakak-kakak juga bisa mengajak adik-adik untuk mewarnai, untuk melatih juga motorik halusnya mereka, kemudian bisa mengingat ceritanya juga. Ada 2 lembar mewarnai yang saya sertakan juga di Google Drive. Ini saya ambil dari Pinterest. Kakak-kakak bisa akses di Pinterest juga banyak ya. Kakak-kakak bisa menggunakannya. Dan juga ada satu aktivitas yang mungkin bisa kakak-kakak juga pilih, yaitu membuat sebuah prakarya. Ini lucu sekali. Saya sertakan videonya. Videonya kira-kira gambarannya membuat kartu yang bisa dibuat seperti ini kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa membuatnya dan ini bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk adik-adik balita. Yang terpenting adalah kita menyampaikan pesan tentang pentingnya untuk memberi maaf dan juga meminta maaf dalam kisah Esau mengampuni Yakub. Demikian untuk ide kelas Batita Balita. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih yang sudah menyampaikan usulan metode bagi anak-anak di kelas Batita dan Balita. Kita mau menuju Kak David yang sudah bersiap nih menyampaikan usulan metode bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Esau mengampuni Yakub yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 33 ayat 1-20 dan sudah bersiap Kak David di kelas kecil. Mari silahkan Kak David. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra untuk kesempatannya. Pada kesempatan ini salam berjumpa kembali dengan kakak-kakak semuanya, gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, gitu ya. Saya ingin berbagi berkaitan dengan topik Esau mengampuni Yakub, ya, untuk kelas kecil. Nah, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Tadi ya. Nah, sound
dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 20 tadi kita juga sudah mendengar pendalaman bahan dengan tujuan anak mengetahui bahwa Tuhan menggerakkan hati Esau untuk mengampuni dan berdamai dengan Yakub. Yang kedua adalah anak mau memaafkan saudara yang telah menyakiti hatinya, gitu ya. Nah, saya mengusulkan runtutan ya, dengan tujuan anak mau memaafkan saudaranya yang menyakitinya, dengan runtutan pertama, kakak-kakak bisa ditanya, gitu ya, siapa yang pernah bertengkar sampai musuhan dengan saudaranya, terus enak enggak gitu kan ya, terus apa yang terjadi gitu kan, terus bagaimana berdamainya gitu ya, dan seterusnya. Terus setelah itu baru kita akan memulai dengan menceritakan bahwa setelah melewati Sungai Yabok gitu ya, dari cerita minggu lalu di mana Yakub bergulat gitu ya, seperti itu. Yakub lebih memiliki keberanian untuk menjumpai saudaranya. Terus kemudian Yakub tapi Yakub juga melihat bagaimana Esau gitu kan ya, masih harus bergerak gitu ya, mendekati dengan pasukannya. Nah, itu jadi membuat dia khawatir juga ya, sehingga dia mencoba untuk membagi urutan rombongannya gitu ya, di mana yang paling depan sendiri adalah Lea gitu kan ya, hamba-hambanya, kemudian Lea dan anak-anaknya, terus kemudian baru yang paling belakang adalah Ribka dan Yusuf ya, seperti itu. Nah, dan pada waktu melihat gitu ya dari kejauhan, Yakub pun menyembah gitu kan ya, memohon kemurahan dari sang kakaknya seperti itu. Tapi sesuatu yang tidak terduga itu terjadi, yaitu Esau lari dan mendapatinya dan mereka berpelukan, bertangis-tangisan seperti itu. Rupanya Esau telah memaafkannya begitu. Yakub kemudian memaksa Esau untuk menerima hadiah darinya karena berkat dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan, dan dia mau berbagi kemurahan itu kepada saudaranya. Meskipun dia meskipun Esau menolak, tetapi dia paksa untuk menerima dan akhirnya diterima hadiah itu. Dan kemudian menolak untuk ditemani Esau juga gitu ya. Waktu Esau menawarkan aku akan menyertai engkau gitu ya. Tapi si Yakub pun menolaknya gitu ya. Dia ingin berjalan sesuai dengan ternak-ternaknya yang habis melahirkan gitu ya, sehingga lambat seperti itu. Dan akhirnya Yakub sampai ke Sukot dan mendirikan kemah dan mesbah Tuhan. Seperti itu ya, kakak-kakak sekalian. Nah, kita kemudian kasih sedikit aplikasi di situ ya. Bagaimana si Esau akhirnya memaafkan Yakub seperti itu. Dan ada kelegaan di hati gitu, terlepas semua beban yang mengganjal di hati Yakub juga seperti itu ya. Nah, untuk kreasi penyampaian saya ada beberapa, yaitu dengan gambar, dengan monolog Bapak Yakub, gitu ya. Sama warta minggu depan kita akan kedatangan tamu istimewa seperti itu. Nah, yang pertama adalah dengan gambar, gitu ya. Saya sertakan dua jenis gambar, gitu ya. Yang pertama yang ini, gitu kan ya. Ini gambar yang lebih lucu, gitu ya. Cuma kurang detail seperti itu, gitu ya. Kurang detail. Nah, ini ya. Ini dikasih tahu pegawainya. Itu Esau membawa pasukannya 400 pasukan. Wah, dia makin takut. Tetapi si Yakub bilang, ini ternak-ternaknya maju duluan gitu ya. Dan dia memperkenalkan keluarganya kepada Esau ya. Ini perjumpaannya. Nah, jadi kurang terlalu detail yang ini, meskipun gambarnya lebih lucu gitu kan. Nah, yang ini gitu ya, ini lebih detail gitu ya, bagaimana setelah melewati Sungai Yabok gitu kan, si Esau ini menyongsong gitu kan yang adiknya gitu kan, menyongsong adiknya yang mau balik ke tanah Kanaan gitu kan. Dan Esau yang masih Yakub yang masih khawatir gitu kan ya,
khawatir dicelakai oleh saudaranya gitu ya, menyusun barisan gitu kan, dan sampai dia harus menyembah gitu kan ya, dari kejauhan dia menyembah si kakaknya gitu kan, dia tahu bahwa dia salah gitu kan ya, dan dia mau minta maaf, meminta kemurahan dari sang kakaknya, tapi sesuatu yang terjadi itu di luar dugaannya ya, kakaknya berlari bahkan memeluknya gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya tadi itu ya ceritanya ini udah berpisah gitu ya, yang Esau kembali ke tanah Edom gitu ya. Kemudian si Yakub menuju ke Sukot seperti itu. Nah ini lebih ini ya, ini apa, mesbah Tuhan, membangun mesbah Tuhan itu lebih baik gitu kan, lebih detail yang ini. Nanti kakak-kakak tinggal pilih. Terus kemudian yang kedua gitu ya, dengan monolog Bapak Yakub gitu ya. Ini bisa dengan dua setting gitu kan ya. Bisa dipilih gitu maksud saya. Pertama adalah cerita kisah dirinya gitu kan. Nah, nanti saya kasih contoh setelah ini gitu kan. Memperkenalkan saya adalah Bapak Yakub gitu kan ya, atau tiba-tiba masuk gitu kan ya, saya waktu itu, jadi nama Bapak Yakubnya di ini apa, di akhir gitu kan, seperti itu bisa juga seperti itu ya, atau sudah langsung bahwa saya adalah Bapak Yakub gitu, atau wawancara eksklusif dengan seorang tokoh gitu kan ya, tokoh besar bisa juga dipanggil gitu kan ya. Ada yang mau wawancara gitu, nanti ada guru yang jadi reporter gitu kan, kemudian ada yang jadi Bapak Yakubnya seperti itu gitu. Nanti saya juga perlihatkan dalam video ini gitu. Kalau mengingat waktu itu, betapa takutnya saya menghadapi perjumpaan dengan kakak saya. Saya sangat takut sekali waktu itu, karena saya pernah menipunya. Dan saya takut saat dia berjumpa dengan saya, maka saya dan keluarga akan celaka. Maka saya ingat sekali, saya minta hamba-hambaku untuk segera membawa banyak sekali ternak kami untuk diberikan kepada kakak saya. Dan saat saya melihat 400 pasukan yang dibawa oleh kakak saya, makin gentar saya. Selamat pagi semuanya para pemirsa. Saya Didi dari Metro Mini. Saya akan melakukan wawancara bersama seorang tokoh yang terkenal, yaitu Bapak Yakub. Mari kita persilakan Bapak Yakub. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya adalah Bapak Yakub. Saya mengingat waktu itu memang situasi yang sangat menggentarkan hati saya. Tapi saya sangat bersyukur atas respon kakak saya yang memeluk saya. Saya tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka hal itu terjadi. Itu meruntuhkan semua kegalauan, kekhawatiran, dan ketakutan saya. Dan yang tersisa adalah kelegaan saya dan kerinduan saya untuk mendekap kakak saya itu. Begitu, Pak. Nah, yang berikutnya adalah tadi sudah melihat ya video beberapa contoh ya. Nanti
rasanya kakak-kakak juga lebih kreatif gitu ya, bisa memodifikasi gitu ya. Itu birnya janggutnya saya pakai aplikasi Snapcam gitu kan, seperti itu. Kemudian direkam seperti itu. Kalau misalnya kakak-kakak onsite bisa pakai ini janggut-janggut palsu itu juga banyak kok kakak-kakak sekalian. Dengan pakai baju jubah, terus pakai kerudung seperti itu. Terus kemudian datang ketok-ketok gitu kan ya. Makanya warta sebelumnya, seminggu sebelumnya kita bilang gitu ya, minggu depan kita akan kedatangan tamu istimewa gitu. Nanti waktu pas hari onsite-nya itu waktu hari minggunya itu gitu kan, kakak gurunya yang jadi ya aku harus ini sembunyi dulu seperti itu. Terus kemudian kakak yang biasa ini ajak nyanyi dulu gitu ya, dan pada waktu cerita tiba-tiba ada yang ngetok-ketok, tok gitu kan. Oh, siapa itu? Terus kemudian kita buka, terus kemudian ada seorang tua yang datang gitu kan ya. Wah, gitu kan gitu. Wah, tamu istimewa kita. Ayo mari kita sambut, silakan duduk gitu. Terus kemudian ngobrol-ngobrol, dan tamu istimewa itu Bapak Yakubnya akan bercerita begitu. Tapi kalau pakai online gitu, atau Zoom gitu kan ya, bisa aja yang kakaknya yang Zoom ini duluan, terus kemudian nanti dimunculkan gitu kan ya, di add spotlight gitu kan ya, yang Bapak Yakubnya seperti itu. Bisa begitu. Itu ya kakak-kakak sekalian. Semoga menginspirasi ya. Nah, ini ya. Terus ayat hafalan dan ujian gitu ya. Ini ayat hafalannya saya berikan usulan Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Begitu ya. Begitu. Terus pujiannya rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan, gitu kan? Atau ini, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengasihi, mengasihi. Nah, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya share kepada kakak-kakak sekalian. Semoga menginspirasi kakak-kakak dan bisa melayani anak-anak dengan kreatif, menarik, dan berkesan di hati anak-anak, dan anak-anak pun boleh mengenal Kristus melalui cerita-cerita kita gitu. Terima kasih Kak Santi, Pak Indra, saya kembalikan kepada Anda berdua. Terima kasih Kak David untuk ide-ide menarik nih bagi anak-anak di kelas kecil. Dan kita mau menuju Kak Yosi di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, kita jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau menuju Kak Yosi yang sudah bersiap di kelas besar. Mari silahkan Kak Yosi. Terima kasih. Nah, kakak-kakak, untuk kelas besar ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka kita mau mencapai tujuan pembelajaran hari ini, ya, yaitu anak mau belajar untuk mengampuni saudaranya yang menyakiti hatinya. Sebagai pembukaan, kita bisa putarkan sebuah video singkat berikut ini. Nah, setelah selesai, anak-anak kita ajak untuk berdiskusi. Ya, adik-adik, ini menurut kalian apa sih yang sedang terjadi dalam video ini? Ngapain ada
bapak-bapak yang sampai menunduk, sampai muter-muter dan sebagainya, itu apa yang sedang dia lakukan. Nah, lalu kita jelaskan bahwa peristiwa ini terjadi di Jepang. Di Jepang, kalau ada orang merasa sungguh-sungguh menyesal atau merasa melakukan kesalahan yang besar, maka dia bisa minta maaf dengan cara yang sedemikian rupa, gitu ya. Nah, lalu kita bisa tambahkan bahwa kalau di sehari-hari ya, kalau kita minta maaf caranya gimana adik-adik? Mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan lewat pesan WA, dengan nelpon gitu ya. Itu di kita di Indonesia. Nah, di negara-negara lain kita bisa tambahkan ya. Dari Google ini ada artikel ya, bahwa ternyata cara minta maaf di berbagai daerah, di berbagai budaya itu bisa beda-beda. Ada negara yang kalau minta maaf tuh harus dengan memberi kado ya. Ada yang bahasa untuk minta maaf itu bisa berbeda-beda tergantung kepada dia minta maaf kepada siapa gitu ya. Nah, lalu kita sampaikan kepada adik-adik bahwa hari ini kita akan belajar mengenai seseorang yang minta maaf ya kepada saudaranya, minta ampun gitu ya, dan cukup unik ya, karena nanti ternyata dalam kisah Alkitab hari ini kita membaca ya bahwa proses minta maafnya Yakub itu dimulai dengan atau ditandai juga dengan bagaimana Yakub itu sampai menundukkan diri ke tanah ya, sampai 7 kali. Nah, ini tentu sesuatu yang menarik untuk kita ceritakan kepada anak-anak, bahwa ini betul-betul sebagai tanda ya bahwa Yakub itu sungguh menyesal. Nah, tentu dalam menyampaikan firman sesuai dengan tujuan pelajaran hari ini, kita memberi penekanan terhadap Esau. Bagaimana Esau ini ternyata menjadi orang yang mau untuk mengampuni, mau untuk memaafkan. Meskipun yang dilakukan Yakub tuh mungkin sudah sangat menyakiti Esau ya. Tapi dalam firman Tuhan hari ini kita mau sampaikan kepada anak-anak bahwa memang Yakub ini sungguh menyesal ya, sampai tunduk ke tanah 7 kali, dan tetapi Esau menjadi teladan bagi kita bagaimana dia mau untuk mengampuni saudaranya. Nah, setelah selesai kita sampaikan firman dengan penekanan yang seperti itu, maka kita akan masuk dalam bagian penerapan atau aktivitas gitu ya. Nah, kakak-kakak, kita bisa mulai aktivitas dengan minta anak untuk mempraktekkan minta maaf kepada orang lain dengan cara seperti yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau ya. Kalau sehari-hari mungkin kita kalau minta maaf apa? Lewat kata-kata atau dengan salaman gitu ya, atau dengan rangkulan atau dengan pesan WA dan sebagainya. Menarik kalau kita minta anak-anak, yuk kita coba yuk, wah, menundukkan. Mungkin bisa berpasang-pasangan ya, lalu minta salah satu untuk menundukkan diri sampai 7 kali ke tanah itu. Lalu dibalik ya, anak yang sebelumnya menundukkan ke tanah sekarang menjadi anak yang berdiri menyaksikan temannya menundukkan diri ya. Lalu kita bisa ajak anak-anak untuk cerita gimana rasanya kalau harus menundukkan diri di depan orang lain gitu ya, di depan temannya gitu. Mungkin lucu juga ya, atau bagaimana jawaban anak kita tidak tahu ya. Tapi ini saya kira menarik juga supaya nanti kita arahkan diskusi bahwa memang meminta maaf maupun memberi maaf itu sama-sama satu hal yang kadang tidak mudah gitu. Cuman hari ini kita pokok pelajaran kita atau tujuan pelajaran kita agar anak belajar untuk memaafkan atau mengampuni.
Nah, nanti kita akan arahkan ini ya, dalam aktivitas ini kita bahas adik-adik gimana memaafkan orang lain itu gampang atau susah ya. Kalau gampang kenapa, kalau susah kenapa gitu ya. Nah, tentu kita akan membahas bahwa ternyata tidak mudah juga ya, bahwa mengampuni orang lain, memaafkan orang lain itu tidak selalu mudah. Lalu berikutnya kakak bisa siapkan kertas ya, kertas, lalu minta anak-anak untuk menuliskan kesalahan atau perbuatan dari orang lain yang sudah menyakiti hati mereka gitu ya. Jadi adik-adik suruh nulis, yuk ditulis yuk apa yang selama ini bikin jengkel aku, mungkin itu dari orang tua, dari kakak, dari adik, dari siapa, ditulis. Ya, minta mereka untuk nulis ya, minta mereka untuk nulis. Nah, lalu setelah itu ajak adik-adik untuk, yuk adik-adik hari ini kita mau belajar mengampuni. Nah, karena itu apapun yang kita tulis sekarang ini kita maafkan, kita ampuni. Kertasnya sambil dilipat gitu ya. Kalau ini udah kebaktian onsite, maka kita bisa minta anak-anak untuk yuk kita berdiri berbaris dengan kertas yang sudah dilipat ini. Nah, sekarang kita akan maju satu-satu ke depan sambil membuang nanti kertas ini di tempat sampah yang mungkin yang sudah disediakan di depan kelas gitu ya. Nah, mungkin sambil bisa menyanyi lagu, misalnya lagu mengampuni, mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Begitu ya, sambil menyanyikan lagu itu, adik-adik kita ajak untuk bersama-sama memaafkan orang lain, membuang kesalahan orang lain ke tempat sampah. Dibuang, dilupakan, dimaafkan gitu. Nah, kalau kelas kebaktian kita masih online, mungkin kita bisa aja adik-adik untuk yuk kita sekarang berdoa ya, berdoa sama-sama dalam hati. Masing-masing adik-adik diberi kesempatan untuk 1 menit gitu ya, berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa memaafkan ya. Karena apa? Karena memang memaafkan orang lain itu tidak selalu mudah. Kita butuh pertolongan, kebesaran hati yang mampu untuk memaafkan orang lain itu membutuhkan pertolongan dari Tuhan ya, yang memampukan kita untuk dapat memaafkan orang lain. Nah, setelah itu nanti mungkin kakak guru bisa tutup dalam doa gitu. Nah, saya kira itu saja beberapa alternatif yang mungkin bisa kita lakukan dalam rangka kita mengajar anak-anak dalam pokok pelajaran hari ini. Terima kasih Kak Santi. Tuhan memberkati persiapan dan pelayanan teman-teman guru sekolah minggu sekalian. Amin. Terima kasih Kak Yosi yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan lengkap sudah kami menyajikan dari bahan Alkitab, lalu kemudian usulan metode di kelas Batita Balita, kelas kecil dan juga kelas besar melalui kakak-kakak narasumber yang tetap bersemangat. Saya mengharapkan juga kakak-kakak pegiat anak juga tetap bersemangat mempersiapkan bahan ajar, karena ini kesempatan bagi kita semua boleh menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Kiranya apa yang kami sajikan itu boleh menginspirasi, kiranya boleh melengkapi kakak-kakak semuanya. Sebelum kita berpisah, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami semua. Engkau tetap memberikan kepada kami hikmat dan juga semangat ketekunan, sehingga kami boleh dimampukan untuk tetap boleh melakukan persiapan bersama. Terima kasih ya Tuhan, berikan kepada kami terus semangat, kekuatan dan juga kesehatan. Inilah doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang berikutnya.
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.